Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu teori 12 basis data lanjut dengan pembahasan data warehouse. Untuk anggota kelompok yaitu Zaiden Tuahyini NRP 34, Khairi Febrian Fitriani NRP 39, dan Galuh Nurul Istiqomah NRP 51 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara. Nah, untuk pokok pembahasannya yaitu pertama, hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, model data multidimensi. Yang ketiga, online analytical processing atau OLAP. Yang keempat, arsitektur data warehouse. Yang kelima, implementasi data warehouse. Tujuan belajar yang pertama, memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, dapat mendesain model data multidimensi. Yang ketiga, memahami online analytical processing atau OLAP. Yang keempat, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Nah, untuk selanjutnya yaitu data warehouse. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Nah, selanjutnya yaitu data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. Di BMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Selanjutnya yaitu model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau PID, lokasi atau logit, dan waktu atau time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan bersosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension tabel. Ini adalah contoh model data multidimensinya. Selanjutnya yaitu online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales, cari toko penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Nah, jenis-jenis query OLAP-nya adalah satu rollup. Rollup adalah melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambah total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua yaitu drill down. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Yang ketiga, pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Yang keempat yaitu slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Selanjutnya yaitu arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Yang pertama, proses model tipe apa yang akan dimodelkan. Yang kedua, grain apa dasar
data, dan level atom data yang akan disajikan. Yang ketiga, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Dan yang keempat, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Nah, ini adalah contoh arsitektur dari data warehouse. Nah, suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item _name, brand, type, atau dimensi time, day, week, month, quarter, year, dan tabel fakta memuat ukuran seperti dolar dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Yang selanjutnya yaitu implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, cover rate, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Nah, ini adalah view untuk menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Nah, untuk ini query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Nah, untuk query yang ketiga, hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause from. Ya, itu tadi adalah penjelasan teori 12 dari basis data lanjut. Terima kasih.